Halo guys, selamat tahun baru 2023 dan kita akan melanjutkan video tentang MS Project dengan tema baseline versus actuals hingga nanti tentang reporting pada MS Project. Topik selanjutnya adalah topik ke-11 yaitu menambahkan milestone. Hal ini bisa kita lakukan dengan jika dalam kolom task ini ada task yang ketinggalan atau sesuatu yang belum ditambahkan, kita bisa menambahkan baris baru. Contohnya kita ingin menambahkan milestone antara task 3 dan fase 2. Kita bisa dapat lakukan dengan cara menambahkan baris dengan klik di sini. Klik kanan, insert task. Nah, di sini kita dapat mengetikkan milestone fase 1, enter, jangan lupa di enter. Kemudian pada sisi durasinya kita tambahkan 0, dan di sini tentu pada predecessor kita tambahkan 4, sehingga kita telah menciptakan milestone untuk fase 1. Kemudian kita pastikan ini harus berubah ya, karena dia sudah dependensiesnya ke ID 5 atau milestone, maka ini kita ganti dengan 5. Kemudian di sini kita bisa menambahkan milestone untuk fase 2. Milestone fase 2, enter. Jangan lupa ini dikasih 0, dan di sini kita menambahkan task dependencies-nya adalah 8 dan 9, enter. Ya, otomatis di sini berubah juga ya, 8, 9 dan 10. 8 kita bisa klik di sini, kita tambahkan 10. Dan yang terakhir milestone fase 3, sini 0 dan di sini 14. Maka kita telah melengkapi Gantt chart-nya dengan penambahan milestone pada masing-masing fase. Klik save. Topik ke-12 adalah set baseline pada tracking Gantt view. Hal ini bisa kita lakukan dengan berpindah view dari Gantt chart menuju tracking Gantt dengan cara klik pada bagian ini ya, maka kita akan mendapatkan tampilan tracking Gantt. Kemudian pada tab view kita bisa juga mengganti tablesnya dengan variance, jadi kita bisa mendapatkan tampilan yang berbeda ya. Di sini ada baseline start dan baseline finish, artinya kita belum menentukan standar baseline daripada project ini. Kemudian setelah pada tables kita bisa menuju project untuk menentukan set baseline-nya, itu pada bagian ini, set baseline pada group schedule. Klik di sini set baseline ya. Di sini ada beberapa pilihan, pilih yang baseline ini dan for entire project, klik OK. Maka secara otomatis ya, baik pada table maupun Gantt chart kita telah menentukan baseline dari project tersebut. Topik selanjutnya adalah memasukkan persen complete dan actuals.
Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengubah tampilan table terlebih dahulu. Ya, kita klik view, kita ganti tablesnya dengan tracking. Jadi table kita akan berubah, ada kolom aktual, start, aktual finish, percent complete, dan seterusnya. Nah, di sini masih semuanya masih nol karena project ini belum dimulai dan belum ada pekerjaan yang selesai. Oleh sebab itu kita bisa menambahkan 100% di sini jika task 1 ini sudah selesai pada saat proyek ini ya dilaksanakan. Nah, untuk mengubahnya maka kita bisa berpindah ke task ya, kemudian pilih percent complete dan kita bisa mengklik 100% di sini dengan asumsi bahwa task 1 ini sudah selesai 100% pada saat ini. Maka kita akan melihat perubahan nanti pada bagian tabel maupun chartnya. Jadi kita pilih pada bagian ini, kemudian kita klik 100%, maka kita akan lihat perubahannya. Jadi perubahan pada bagian kolom, actual start, percent complete-nya, dan hingga ke biaya ya, actual cost dan remaining duration. Pada bagian ini juga berubah ya, tadinya merah menjadi 100%. Begitu juga untuk task 2, jika diasumsikan ini selesai, kita bisa klik 100%, maka otomatis semua informasi pada tabel maupun chart akan berubah. Ya, ini cara kita untuk memonitoring dan men-tracking project selama proses project itu berjalan dari fase 1 hingga fase 3. Topik selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menganalisa schedule project. Hal ini bisa kita lakukan dengan berpindah terlebih dahulu ke tabnya view dan memastikan table ini kita ganti dengan variance. Pada project kita bisa menggunakan fitur yang terdapat pada view ini. Ada pilihan highlight, filter, dan group by untuk menganalisa project yang sedang berlangsung seperti ini. Nah, katakanlah kita menggunakan highlight untuk melihat task-task mana saja yang sudah selesai, yaitu dengan memilih complete task. Maka project bisa meng-highlight task yang sudah selesai, kemudian kita bisa kembalikan. Kita juga bisa menggunakan menu filter untuk melihat task-task yang belum selesai atau incomplete, maka dia akan terlihat bahwa dari ID 4 sampai 15 belum selesai. Atau kita menggunakan fitur group by ya, dan kemudian memilih status. Di sini kita bisa melihat task yang statusnya komplit dan task yang statusnya terlambat atau belum dikerjakan. Itu bisa terlihat baik di table maupun di chart. Beginilah cara kita menggunakan fitur-fitur ini untuk menganalisa project schedule yang kita buat. Topik 15 adalah tentang bagaimana kita mencetak dan membuat laporan project. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengubah tampilan terlebih dahulu seperti yang kita harapkan. Katakanlah kita ingin kembali ke Gantt chart dan ingin mencetak laporan progress project ya. Maka kita bisa
menuju ke file, kemudian print, dan kita bisa mencetak Gantt chart yang tersedia. Oke, dengan memilih printer atau bisa juga dicetak ke Adobe PDF, kemudian dipilih print entire project ya, dari tanggal awal hingga akhir project tersebut, kemudian berapa halaman yang ingin dicetak, kemudian orientasinya apakah portrait atau landscape, kemudian kertasnya. Di sini pilihannya adalah 4, tapi akan menyita 2 halaman ya. Kita bisa ganti ke A3 kalau kita ingin percetakannya ya, printnya itu hanya 1 halaman penuh seperti ini. Oke, tentu rekan-rekan harus memiliki printer A3 atau yang lebih besar. Oke, kalau sudah kita klik print, maka kita bisa menyimpan file cetak ini, katakanlah progress report 1 pada dokumen folder yang rekan-rekan tentukan sendiri, kemudian save, maka kita akan bisa melihat hasil cetakan dalam format Adobe PDF dalam ukuran A3. Kemudian kita bisa kembali ke tampilan awal untuk melihat fitur yang namanya report. Itu ada di tab report seperti ini, dan MS Project menyediakan banyak pilihan untuk kita menggunakan report yang ada ya. Salah satunya adalah dashboard. Kita bisa memilih project overview untuk melihat semacam summary ya, project yang telah berlangsung selama ini. Jadi karena baru 2 task, maka disamarikan 13% baru berjalan, yaitu 50% untuk fase 1 dan keterangan tentang lead task yang ada pada tabel seperti ini ya. Kemudian pada report juga kita bisa melihat tampilan cost overview ya, costnya berapa, kemudian remaining cost yang tersisa, dan berapa yang telah selesai atau digunakan. Kita bisa melihat juga diagramnya di sini dan informasi cost status baik dalam bentuk tabel maupun chart atau diagram. Kemudian kita juga bisa melihat informasi lain sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, lead task ya, kita ingin mengetahui laporan tas-tas mana aja yang terlambat dan statusnya seberapa besar. Ini juga bisa kita lihat. Oke, jadi terkait dengan report, rekan-rekan bisa menggunakan semua pilihan yang ada di sini sesuai dengan harapan terhadap laporan yang ingin disampaikan. Oke guys, itu saja untuk video untuk part 2 ini. Tolong like and subscribe, dan jangan lupa juga komen untuk memberi masukan untuk topik-topik video selanjutnya. Oke, thank you.